A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen transformasi digital di SCM peran manusia 4.0 dalam fenomena industri 4.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Jafar selaku presentator pertama. Kemudian yang kedua ada teman saya Siti Anita Pobela. Kemudian yang ketiga Andre Tamola. Baiklah, saya selaku presentator pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, tentang pengertian dan latar belakang konsep Human 4.0 dalam konteks industri 4.0. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana peran manusia berubah di era digital saat ini. Apa itu industri 4.0? Nah, industri 4.0 adalah istilah untuk revolusi industri keempat. Ciri khasnya adalah penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT disingkat. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan atau AI yang kepanjangannya adalah Artificial Intelligence. Kemudian yang ketiga adalah robotika, kemudian big data, dan yang terakhir ada otomatisasi dan sistem cyber physics. Intinya, industri 4.0 membuat mesin dan teknologi bisa saling terhubung, berkomunikasi, dan bahkan mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia secara langsung. Lalu, apa itu Human 4.0? Kalau industri 4.0 fokus pada teknologi, maka Human 4.0 fokus pada peran manusia dalam era itu. Human 4.0 menggambarkan manusia yang pertama yaitu mampu beradaptasi dengan teknologi baru, kedua memiliki keterampilan digital dan berpikir kritis, ketiga bisa bekerja sama dengan mesin atau robot, yang keempat lebih kreatif, inovatif, dan fleksibel. Jadi, Human 4.0 adalah manusia yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga siap berkolaborasi dengan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dalam dunia kerja. Latar belakang munculnya konsep human. Kenapa muncul konsep ini? Karena perkembangan teknologi membuat banyak pekerjaan berubah atau bahkan hilang. Misalnya, kasir digantikan oleh mesin self checkout, customer service digantikan chatbot, produksi pabrik otomatis pakai robot. Tapi bukan berarti manusia tidak dibutuhkan. Justru peran manusia jadi lebih penting untuk mengelola
mengawasi dan menciptakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan mesin, seperti empati, kreativitas, dan pengambilan keputusan kompleks. Kesimpulannya, Human 4.0 adalah jawaban atas tantangan industri 4.0. Kita sebagai manusia harus terus belajar, beradaptasi, dan berkembang supaya bisa tetap relevan dan berperan aktif di dunia yang makin digital ini. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi 4 peran utama Human 4.0 dalam berbagai sektor. Yang pertama itu ada Smart Citizen dalam kota pintar atau biasa disebut dengan Smart City. Jadi Smart Citizen adalah warga yang melek teknologi dan aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kota pintar, mereka berperan penting dalam mengakses layanan publik secara online seperti pembayaran pajak atau laporan kerusakan jalan, memberikan masukan lewat aplikasi kota, dan mendukung efisiensi energi, transportasi, dan pengelolaan sampah berbasis teknologi. Contohnya itu seperti menggunakan aplikasi parkir digital atau aplikasi pengaduan warga. Poin yang kedua itu ada namanya Customer 4.0 dalam rantai pasok dan pemasaran. Customer 4.0 adalah konsumen yang aktif, terinformasi, dan berperan dalam membentuk tren pasar. Jadi, mereka menggunakan internet untuk membandingkan produk sebelum membeli, terus memberi ulasan atau rating yang memengaruhi pemasaran. Terus ada juga menuntut transparansi dalam rantai pasok seperti asal-usul produk atau bahan baku. Jadi perusahaan itu harus lebih interaktif, transparan, dan cepat merespons kebutuhan customer 4.0. Nah, yang ketiga itu ada operator 4.0 di pabrik cerdas atau biasa disebut dengan smart factory. Nah, di sini operator 4.0 adalah pekerja pabrik yang tidak hanya mengandalkan tenaga fisik saja, tapi juga mengandalkan teknologi seperti teknologi Internet of Things, robotik, dan kecerdasan buatan AI. Mereka bisa memantau mesin lewat tablet, menganalisis data produksi, dan bisa juga memperbaiki kerusakan secara efisien, yang artinya mereka harus punya skill digital dan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi industri. Poin yang terakhir itu ada Patient 4.0 dalam layanan kesehatan. Nah, Patient 4.0 adalah pasien yang aktif menjaga kesehatannya dan memanfaatkan teknologi digital. Contohnya itu seperti yang pertama, menggunakan aplikasi kesehatan untuk memantau tekanan darah atau gula darah. Yang kedua itu bisa konsultasi lewat telemedicine. Dan yang terakhir itu bisa mengakses hasil laboratorium secara online. Jadi mereka mendorong sistem kesehatan menjadi lebih terbuka, efisien, dan berbasis data. Jadi kesimpulan dari hasil pembahasan saya sebelumnya itu Human 4.0 adalah manusia yang adaptif, digital savvy, dan berperan aktif
kolaboratif di era industri 4.0 di kota, pasar, pabrik, dan layanan kesehatan. Peran mereka mendorong inovasi dan efisiensi. Maka penting bagi kita semua untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan digital agar siap menghadapi masa depan. Baik, saya Andre Tamula dengan NIM 641423042. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tantangan dalam transformasi menuju era 4.0 digital. Yang pertama, tantangan sosial. Perubahan teknologi menyebabkan perubahan besar dalam interaksi sosial. Manusia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pola komunikasi digital, kolaborasi jarak jauh, dan keberagaman sosial yang semakin kompleks. Ketimpangan digital juga menjadi isu penting dalam masyarakat. Yang kedua, tantangan ekonomi dan dunia kerja. Digitalisasi mengubah struktur pekerjaan dan model bisnis. Banyak pekerjaan tradisional yang hilang dan digantikan oleh otomatis atau kecerdasan buatan AI. Di sisi lain, ini juga membuka peluang baru di bidang teknologi digital. Adaptasi terhadap perubahan ini membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan belajar yang tinggi. Yang ketiga, tantangan teknologi dan kompetensi digital. Masyarakat harus menguasai teknologi terbaru seperti IoT, Internet of Things, AI, Big Data, dan blockchain. Hal ini menuntut peningkatan kompetensi digital termasuk literasi data, pemrograman dasar, hingga kemampuan menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Yang keempat, tantangan etika, hukum, dan privasi. Di era digital, isu mengenai penyalahgunaan data, keamanan siber, serta pelanggaran privasi menjadi tantangan besar. Selain itu, regulasi hukum juga harus mampu mengelola kemampuan teknologi, dan masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran etis dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, tantangan kultural dan organisasi. Transformasi digital menuntut perubahan budaya kerja dan organisasi. Budaya inovatif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan menjadi penting. Organisasi juga harus mampu mengelola perubahan dengan baik agar tetap relevan dan kompetitif. Baik, itulah tantangan dalam transformasi menuju human 4.0 di era digital. Selanjutnya, kesimpulan dari seluruh materi, yaitu dalam pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa human 4.0 memiliki berbagai peran strategis, antara lain sebagai smart city, gen di kota pintar, consumer 4.0 dalam rantai pasok dan pemasaran, operator 4.0 di pabrik cerdas, serta penelitian 4.0 dalam layanan kesehatan. Peran-peran menuntut manusia untuk mengembangkan kompetensi baru yang mencakup kemampuan teknis, digital, sosial, dan etika agar dapat menavigasi dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis.